Kami segera berbincang dengan Suciwati, istri almarhum Munir, saudara. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Suci. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Mbak Suci, ada tanggapan dengan menjadi tersangkanya Muhdi PR? Yang pasti kami harus mengapresiasi atas kerja polisi selama ini. Jadi atas keberanian mereka juga untuk segera menetapkan Muhdi Pranjono sebagai tersangka di kasus ini. Meskipun yang tetap harus dilihat bahwasanya Muhdi bukan perencana dan pemberi perintah tunggal. Itu yang lebih penting. Dengan menjadi tersangkanya Muhdi PR yang sebenarnya sudah begitu lama disebut-sebut di pengadilan terhadap Polikarpus dan lain-lain, Anda punya optimisme bahwa kasus tewasnya suami Anda akan bisa diselesaikan secara tuntas? Ya, ini masih sebuah langkah awal ya, tapi soal harapan, soal optimistis selalu saya lakukan. Jadi selama ini langkah kami tetap optimis, karena tanpa optimistis saya pikir mungkin nggak sampai ada tersangka baru hari ini gitu. Jadi ke depan sih saya tetap akan optimis dan terus akan mensupport kerja polisi agar sampai dalam pembunuh sesungguhnya. Nama Muhdi PR begitu sering sebetulnya disebut, tapi baru sekarang akhirnya kepolisian kemudian menjadikannya tersangka, memanggil dan kemudian menjadikannya tersangka. Anda menilai ini sangat lambat atau bagaimana, Mbak Suci, bersama teman-teman yang dulu juga menjadi anggota tim pencari fakta terhadap terbunuhnya almarhum Munir? Mungkin Anda sudah berkomunikasi. Iya, artinya sebetulnya memang sangat lambat sekali saya pikir ya, karena rekomendasi TPS itu 2005 ya, tahun 2005 itu sudah disebutkan nama-nama orang yang harus didalami oleh kepolisian. Di situ ada nama Muhdi Pranjono, ada As, bahkan ada Hendro Priyono. Nah, waktu itu kita tahu begitu tim kepolisian sendiri saya tidak solid, bahkan kan sampai 3 kali ganti tim, dan kita melihat tim hari ini membuktikan bahwa mereka punya komitmen. Ya, singkat saja ini pertanyaan terakhir saya. Dengan menjadi tersangkanya Muhdi PR, Anda meyakini harusnya akan ada nama-nama lain yang mungkin juga terlibat dalam kasus terbunuhnya suami Anda? Ya, itu persoalan yang harus memang saya pikir sih ini tanggung jawab bersama, bahwa saya kalau memang ini komitmen ya memang harus sampai tuntas, karena ini jadi seorang presiden sendiri ya, bahwa saya kasus ini persoalan kredibilitas bangsa kita, dan kasus ini harus diselesaikan secara tuntas. Nah ini artinya ya harus didorong bersama-sama agar baik aparat hukum semuanya bekerja untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas, jadi tidak hanya berhenti di Muhdi Pranjono saja. Baik, Suciwati, saudara, terima kasih banyak untuk informasinya, Mbak Suciwati. Saya baru saja berbincang melalui telepon dengan Suciwati, istri almarhum Munir, mengenai tanggapan dirinya atas penangkapan, kemudian juga penetapan Muhdi PR sebagai tersangka. Saudara, sejak terbunuhnya almarhum Munir, aktivis HAM ini dalam perjalanan dari Indonesia menuju Belanda, nama Muhdi PR sering kali dikait-kaitkan dengan tewasnya almarhum Munir. Bahkan pada saat Polikarpus, seorang pilot Garuda yang terlihat terakhir bersama almarhum Munir disidangkan, nama Muhdi juga disebut-sebut. Hampir 4 tahun setelah kematian almarhum Munir, polisi akhirnya menetapkan Muhdi PR, yang juga adalah mantan Deputi 5 BIN, sebagai tersangka pembunuhan Munir. Almarhum Munir meninggal di atas pesawat yang membawanya ke Amsterdam 7 September 2004. Setahun setelah kematiannya, Polikarpus, seorang pilot Garuda, dibawa ke pengadilan terkait dengan meninggalnya Munir. Tapi kemudian di tingkat kasasi, Mahkamah Agung di bulan Oktober 2006 menilai Polikarpus tidak terbukti membunuh Munir. Sang pilot pun hanya divonis 2 tahun dengan tuduhan pemalsuan surat tugas. Tak salah kemudian jika Komite Aksi Solidaritas untuk Munir menilai polisi lamban dalam mencari aktor utama di balik pembunuhan tokoh HAM ini.
Bahkan kasus Munir terancam masuk dalam dark number. Akhir November 2006, Kapolri Jenderal Sutanto menegaskan polisi akan melibatkan Federal Bureau of Investigation atau FBI dalam kasus Munir. Langkah Polri ini nampaknya terkait erat dengan upaya Suciwati, istri almarhum Munir yang membawa kasus ini ke Subkomisi HAM PBB. Polisi kemudian membawa mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Indra Setiawan, dan Sekretaris Chief of Security Airbus 330, Rohainil Aini, ke pengadilan. Diduga melalui kedua orang inilah polisi mengharapkan akan mendapatkan informasi akurat untuk mendapatkan dalang pembunuh Munir. Bulan Agustus 2007, Kejaksaan Agung mengajukan novum atas kasus Munir. Polikarpus pun kembali menjadi tersangka, dan sejak bulan Mei lalu, Polikarpus kembali menjadi terpidana dengan hukuman 20 tahun atas kasus pembunuhan Munir. Bulan Mei lalu pula, Kapolri Jenderal Sutanto menyebut-nyebut adanya tersangka baru dalam kasus Munir. Kapolri bahkan memberikan petunjuk tersangka itu baru akan diumumkan bulan Juni ini. Kemarin Polri menegaskan, Muhdi PR telah ditahan dan dijadikan tersangka dalam kasus terbunuhnya Munir. Hampir 4 tahun polisi dan jaksa mengumpulkan bukti-bukti pembunuhan tokoh HAM ini. Tentunya penentuan Muhdi PR sebagai tersangka sudah dipertimbangkan secara matang. Tinggal kini pengadilanlah yang membuktikan. Pertanyaannya kemudian, apakah kasus terbunuhnya almarhum Munir berhenti pada penangkapan Muhdi PR? Tim Liputan 6 melaporkan.